Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kampanye dan praktik baik Zone of Proximal Development atau yang biasa dikenal dengan ZBD. Perkenalkan, nama saya Dwi Ika Widyaningtyas, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Kali ini akan membahas tentang pembelajaran menggunakan scaffolding pada CPD dalam pembelajaran di sekolah. Terdapat 4 pokok pembahasan yang penting. Untuk yang pertama adalah Zone of Proximal Development atau yang biasa dikenal dengan ZBD. Yang kedua ada scaffolding. Yang ketiga adalah penerapan ZBD dan scaffolding. Yang keempat adalah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZBD. Untuk yang pertama ada Zone of Proximal Development atau yang biasa dikenal dengan ZBD. ZBD merupakan suatu konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif yang menekankan pentingnya bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Terdapat bahwa kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dapat meningkat dan berkembangan jika berada di bawah pengawasan orang dewasa ataupun teman sebaya yang lebih berpengalaman. 3 hal penting dalam pembelajaran dengan ZBD. Yang pertama adalah perkembangan kompetensi dan pemahaman melalui bimbingan yang tepat. Yang kedua adalah lebih difokuskan pada sifat dan kesiapan anak dalam belajar. Yang ketiga adalah peran orang dewasa atau rekan sebaya yang lebih berpengalaman dalam perkembangan potensial anak. Selanjutnya adalah scaffolding dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan scaffolding merupakan salah satu metode penerapan awal dukungan pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran mandiri pada siswa. Namun beriring dengan perkembangan kemampuan siswa, guru harus secara bertahap mengurangi jumlah dukungan pembelajaran yang mereka berikan dan membiarkan siswa belajar secara mandiri. Guru kembali menggunakan sistem pendukung untuk mendampingi siswa dalam bergerak maju hingga mereka benar-benar bisa mandiri jika dalam pembelajaran mereka belum mampu melakukannya. Keterkaitan scaffolding dengan ZBD, yaitu scaffolding berkaitan erat dengan ZBD yang ditunjukkan dalam pembelajaran di mana bantuan yang diberikan pada siswa untuk mendampingi dan mendukung perkembangan kognitif siswa maupun perkembangan psikologi siswa secara mendalam dan komprehensif. Penerapan scaffolding pada ZBD di kelas 8C SMP IT Islam Al-Fatih Semarang pada bab iklan, slogan, dan poster. Scaffolding diterapkan pada model pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disebut dengan PBL untuk membantu perkembangan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam mencari solusinya. Selanjutnya, di sini ada aktivitas penerapan scaffolding pada ZBD di kelas 8C SMP IT Islam Al-Fatih Semarang diterapkan pada sintak pembelajaran PBL yaitu orientasi masalah, merorganisasikan peserta didik untuk belajar, menyampaikan materi, membimbing penyelidikan dalam diskusi kelompok, menyajikan hasil, dan yang terakhir ada evaluasi di akhir. Dari penerapan dan aktivitas scaffolding pada ZBD di SMP IT Islam Al-Fatih Semarang, hasil yang dicapai dengan scaffolding pada ZBD yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik karena mampu memecahkan masalah dengan lebih baik. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan peserta didik dalam pemecahan masalah. Yang keempat, ada peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZBD.
Untuk yang pertama adalah penerapan scaffolding dalam pembelajaran CBD, menekankan pada pentingnya peran seorang pendidik dalam memberikan bantuan, motivasi, dorongan, dan perhatian kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah penerapan scaffolding dalam aktivitas kolaborasi, komunikasi, serta berpikir kritis dalam sintaks pembelajaran sesuai dengan model yang digunakan. Yang ketiga adalah penerapan scaffolding pada CPD dalam pembelajaran memiliki dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan kemampuan pemahaman serta peningkatan minat dan belajar motivasi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kampanye dan praktik baik tentang Zone of Proximal Development atau yang biasa dikenal dengan ZPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.